Shalom Pak Pendeta, apakah yang dimaksud dengan memakan makanan berhala? Apakah itu bermakna harfiah? Dan apakah itu dosa Pak Pendeta menurut pandangan Alkitab? Ya, memakan makanan berhala, ya itu harfiah memang. Ada makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tapi lalu dimakan oleh manusia, ya termasuk orang percaya. Satu hal yang perlu kita ketahui latar belakangnya begini, bahwa pada masa itu kan berhala itu sangat merajalela. Banyak orang kafir itu menyembah berhala dan memberikan persembahan, misalnya binatang korban yang dipersembahkan kepada para dewa mereka, dipersembahkan pada berhala. Tapi kadang-kadang juga ada bagian yang mereka harus makan atau sudah dipersembahkan pada berhala dewa mereka, tapi bagian mereka untuk dimakan. Nah, itu biasanya mereka bawa pulang untuk dimakan atau dijual bebas di pasar. Nah, kalau sudah dijual di pasar seperti itu dan orang Kristen pergi ke pasar mau beli lauk, ya beli daging, maka orang Kristen bisa membeli daging-daging hasil atau daging-daging bekas yang sudah dipersembahkan kepada para dewa atau para berhala itu. Nah, itu lalu muncul persoalan, kira-kira orang Kristen boleh makan makanan seperti itu tidak? Boleh makan daging yang sudah dipersembahkan pada berhala atau tidak? Dan itu juga berdampak, misalnya kalau saudara lihat ada patung berhala di situ yang disembah, lalu orang taruh kue di situ atau taruh capcay, ya ayam goreng. Nah, bolehkah kita memakannya? Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita meneliti seluruh ayat Alkitab yang membahas hal itu, maka kita harus bisa membeda-bedakan dalam kasus-kasus yang tertentu ya. Misalnya begini, kalau kasus yang pertama adalah makan daging persembahan berhala dalam upacara penyembahan berhala orang kafir. Jadi misalnya ya, ada orang mau menyembah berhala dengan patung tertentu misalnya. Lalu atas nama toleransi saudara diundang untuk hadir dalam acara pesta penyembahan berhala itu. Lalu setelah makanannya diberikan kepada dewa-dewa, lalu dibagikan kepada saudara-saudara. Makan tidak? Dalam hal ini orang Kristen tidak boleh makan. Itu dilarang. 1 Korintus 10 ayat 21-22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Jadi kalau saudara hadir dalam upacara penyembahan berhala, makanan-makanan yang dipersembahkan pada berhala jangan pernah makan. Saudara makan, itu dosa. Tapi bagaimana kalau makan daging yang bekas penyembahan berhala tapi sudah dijual di pasar seperti saya bilang tadi. Sudah dijual di pasar sehingga pada waktu saudara membelikan saudara tidak tahu. Itu makanan dari berhala atau tidak. Saudara tidak tahu, saudara beli saja. Ada kemungkinan dari bekas penyembahan berhala, tapi kan juga tidak dipastikan. Nah, kalau begitu kasusnya bagaimana? Ayat 25 dan 26 dari 1 Korintus 10. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kalau sudah jual bebas di pasar, beli sajalah, ya, makan tidak apa-apa. Mau bekas penyembahan berhala atau tidak apa-apa. Tapi yang pertama tadi, kalau itu ada dalam upacara penyembahan berhala, tidak boleh. Nah, kasus ketiga adalah makan suguhan yang diberikan oleh orang yang ngundang kita. Ya, misalnya Kak Mariam undang saya makan di rumah, ya. Lalu bagaimana? Tahu-tahu yang disajikan itu adalah makanan bekas penyembahan berhala. Dalam kasus seperti ini adalah, misalnya Kak Mariam ini hasil makanan sudah dipersembahkan pada dewa Molok sana ya. Lalu sekarang disajikan pada saya, tapi Kak Mariam tidak omong apa-apa. Tidak info apa-apa bahwa ini bekas penyembahan berhala. Kalau tidak info apa-apa, maka saya boleh makan. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima,
makanlah apa saja yang dihidangkannya kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Makan saja, tidak ngomong. Tapi bagaimana kalau Kak Maryam datang dan bilang, mari Pak, ini makanan baru dipersembahkan, ini makanan dari Molok tadi. Ya kan? Itu diberitahu pada saya. Kalau itu diberitahu pada saya tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Ini di ayat 28 sampai 33. Tapi kalau seorang berkata padamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu padamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makan apa yang aku ucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menumbuhkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi, daripada jadi batu sandungan bagi orang lain, saya tidak boleh makan. Diundang ke pesta penyembahan berhala, jangan makan. Kalau sudah dibeli di pasar secara bebas, tidak jelas, makan saja. Kalau diundang orang makan dan orang tidak beritahu, makan. Tapi kalau orang beritahu itu bekas penyembahan berhala, jangan makan. Ya, jadi itu aturan-aturannya. Nah, mungkin tidak terlalu terasa kalau kita di daerah mayoritas Kristen, tapi di daerah-daerah yang mana didominasi oleh orang-orang yang menyembah berhala, nah, maka peringatan-peringatan ini penting sekali bagi orang Kristen. Ya.